Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ibu-ibu, mari kita lanjut surat Al-Ghashiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah? Apakah telah datang kepada engkau berita tentang Al-Ghashiyah? Ujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah di hari itu tertunduk. Amilatun nasibah, dia yang telah berbuat, yang bercapek-capek. Tasla naran hamiyah, dia masuk ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Tusqa min ainin aniyah, dia diberi minum dari mata air yang demikian sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada bagi mereka makanan kecuali dhari', la yusminu, yang tidak akan membuat gemuk, wala yughni min ju', dan tidak akan menghilangkan rasa lapar. Wujuhu yawma idzin na'imah, wajah-wajah di hari itu demikian sangat senang. Lisa'iha radiyah, karena usahanya, karena perbuatannya yang demikian menyenangkan. Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang demikian sangat tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, kau tidak akan dengar di dalam surga itu omong kosong. Fiha 'ainun jariyah, di dalam surga itu ada mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah, di dalam surga itu ada tempat tidur yang ditinggikan. Wa akwabum mawdu'ah, gelas-gelas yang diletakkan, disusun. Wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal yang dibaris-bariskan. Wa zarabiyu mabthuthah, dan permadani yang dihamparkan. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah mereka tidak memperhatikan onta, bagaimana onta itu diciptakan. Wa ilas samai kaifa rufi'at, apakah mereka tidak memperhatikan langit, bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, apakah mereka tidak memperhatikan gunung-gunung, bagaimana gunung itu dipancangkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, apakah mereka tidak memperhatikan bumi, bagaimana bumi itu dihamparkan. Fadzakir, maka ingatkanlah atau berikanlah peringatan. Innama anta mudzakir, hanya saja engkau adalah orang yang memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kau terhadap mereka bukan orang yang akan memaksakan. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang dia berpaling dan kafir. Fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar, nanti Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang demikian sangat besar. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami kembalinya mereka. Thumma inna alaina hisabahum, kemudian kepada kami atau atas tanggung jawab kami perhitungan mereka, pemeriksaan mereka.
Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, pertama sekali terkait dengan ayat Allah di dalam surat Al-Ghasyiyah ini. Berdasarkan hadis dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, surat Al-Ghasyiyah ini selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat Jumat dan salat Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat yang kedua. Sementara pada rakaat pertama Nabi membaca surat Al-A'la. Jadi Al-A'la pada rakaat pertama dan Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Itu selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat Jumat, demikian juga dalam salat Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang keberadaan surat Al-Ghasyiyah ini. Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Ghasyiyah ini dengan pertanyaan. Hal ataka hadithul ghasyiyah? Apakah telah datang kepada engkau wahai Muhammad berita tentang Al-Ghasyiyah? Al-Ghasyiyah berasal dari kata-kata ghasya, yaghsha, ghishawah, artinya menutupi, menyelimuti. Ya. Al-Ghasyiyah adalah satu nama dari nama hari kiamat. Sudah saya kemukakan dalam keterangan berlalu, Allah Subhanahu wa taala di dalam menamakan hari kiamat ada yang dengan satu potong kata, ada dengan kata-kata yaum. Yang dengan satu potong kata seperti umpamanya al-waqi'ah. Ya, al-haqqah, al-ghasyiyah, at-tammatul kubra, as-sakhah. Itu dengan satu potong kata, dan ada yang dengan kata-kata yaum, yaumuddin, yaumul akhir, yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul fasl, yaumut taghabun, yaumul khuruj. Itu penamaan dari nama hari kiamat yang menggambarkan suasana hari kiamat itu. Dan dalam hal ini Allah mengatakan kepada Nabi, hal ataka hadithul ghasyiyah? Apakah telah datang kepada engkau wahai Muhammad berita tentang Al-Ghasyiyah, berita tentang hari kiamat, di mana ketika hari kiamat itu meliputi, mencakup semua manusia dan akan merata, semua orang akan merasakan suasana hari kiamat itu. Betapa dahsyatnya dari sejak awal peristiwa terjadinya hari kiamat sampai ketika proses hari kiamat. Semua merasakan. Orang yang pernah diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia akan merasakan suasana hari kiamat itu. Apakah di awal kejadian terjadinya hari kiamat, demikian juga di dalam semua proses hari kiamat yang dilaksanakan di padang mahsyar. Ibu-ibu, diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu saat pernah lewat di hadapan seorang wanita yang sedang membaca surat ini. Dijelaskan, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin taqra'u hal ataka hadithul ghasyiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di hadapan seorang wanita yang sedang membaca hal ataka hadithul ghasyiyah. Mendengarkan wanita yang sedang membaca surat Al-Ghasyiyah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri memperhatikan, menyimak. Qama yastami'. Nabi berdiri menyimak bacaan wanita itu. Wa yaqul, dan Nabi mengatakan, "Na'am, qad ja'ani." Ya, telah datang kepada saya berita tentang Al-Ghasyiyah itu, berita tentang hari kiamat itu.
Ibu-ibu dan bapak yang saya muliakan, di dalam ayat surat Al-Ghasyiyah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang dua bentuk atau dua gambaran manusia dengan keadaannya. Yang pertama, Allah katakan, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah di hari kiamat itu demikian tertunduk lesu, tertunduk demikian merasa hina, merasa rendah. Ya, itulah wajah-wajah orang-orang yang kafir. Demikian juga wajah-wajah orang yang maksiat waktu hidup di dunia. Tertunduk lesu, merasa kecil, merasa rendah. Kata Allah, amilatun nasibah. Dia orang yang berbuat waktu di dunia dahulu dan dia bercapek-capek. Tasla naran hamiyah. Ujungnya dia masuk ke dalam neraka yang demikian sangat bernyala-nyala. Ibu dan bapak yang saya muliakan, terkait dengan ayat ini menjelaskan kepada kita tentang adanya orang yang waktu di dunia dia berbuat, dia beramal, dia bercapek-capek di dalam amal perbuatannya itu, tapi ujungnya dia masuk neraka. Nah, suatu yang diceritakan kepada kita, gambarannya adalah ini tentang orang kafir. Ya, diceritakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah lewat di depan tempat ibadahnya atau rumah ibadahnya seorang rahib. Umar bin Khattab sebagai khalifah ketika itu manggil rahib itu, pendeta itu. Kata Umar, ya rahib, hei rahib, pendeta, sini kamu. Fa'ashrafa. Nabi, saya ulang, Umar bin Khattab memperhatikan rahib itu. Faja'ala Umar yanzuru ilaihi wa yabki. Umar memperhatikan rahib itu, pendeta itu, kemudian Umar nangis. Faqila lahu, lantas ada yang tanya kepada Umar, ya Amirul Mukminin, ma yubkika min hadha? Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apa yang membuat kamu menangis ketika kau memperhatikan pendeta ini? Kata Umar, zakartu qaulallahi azza wa jalla fi kitabih. Saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Amilatun nasibah. Dia orang yang beramal, orang yang berbuat, bercapek-capek di dalam kehidupan ini, ujungnya tasla naran hamiyah. Dia masuk ke dalam neraka yang demikian bernyala-nyala. Kata Umar, fadzakal ladzi abkani. Itu yang membuat saya nangis. Karena ibu bapak yang saya muliakan, pendeta itu orangnya dari perilaku dan sikapnya pasti baik, lemah lembut. Kalau di dalam kehidupan kita sekarang ini ada pastor, ada biarawati, ada suster-suster orang Katolik, itu kan lembut-lembut mereka, penuh dengan kasih sayang. Tapi ujungnya orang-orang yang demikian sangat baik di dunia ternyata masuk neraka karena dia yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala amilatun nasibah. Dia orang yang beramal, dia orang yang berbuat, bercapek-capek sungguh di dalam berbuat kebaikan. Tapi karena dia yang kafir, ujungnya dia masuk
neraka. Tasla naran hamiyah. Dia masuk ke dalam neraka yang demikian sangat bernyala-nyala. Jadi ibu-ibu, siapa yang kita ketahui dia kafir, baik orangnya, ya demikian lembut, demikian penuh kasih sayang. Tapi karena dia yang kafir, ujungnya dia masuk neraka. Itulah yang dimaksud oleh ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Termasuk ya di dalam cakupan ayat Allah Subhanahu wa taala ini orang yang kita katakan dia berbuat baik tapi ternyata dia itu gak ikhlas dengan amal kebaikannya. Sepertinya dia baik karena memang ternyata dia suka beramal. Ya karena gak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ini juga orang akan bisa masuk neraka. Tapi yang diceritakan kepada kita di dalam ayat ini adalah terkait dengan mereka orang-orang kafir yang demikian sangat baik, berbuat baik, beramal, sungguh bercapek-capek tapi ujungnya dia masuk neraka karena dia yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Tusqa min ainin aniya, dia akan diberi minum dari mata air yang demikian sangat panas sekali. Bayangkan, ya dikasih minum tapi airnya sangat panas sekali. Betapa terbakarnya lidah, bibir, mulut seseorang yang dikasih minum dengan air yang sangat panas. Di dalam neraka tempatnya. Kata Allah, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Tidak ada bagi mereka makanan kecuali dhari'. Dhari' adalah makanan yang berduri seperti zakum di dalam ungkapan ayat yang lain. Ada pohon di neraka itu yang mengeluarkan buahnya itu apakah namanya zakum ataupun dhari', ini dipaksa untuk dimakan oleh orang-orang yang ada di dalam neraka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada bagi mereka makanan di dalam neraka itu kecuali dhari', makanan yang berduri, yang akan menyakitkan tenggorokan. Mau dimuntahkan gak bisa, mau ditelan gak bisa, nyangkut. Iya, di kerongkongan seperti itu, betapa tersiksanya. Kata Allah, la yusminu. Makanan untuk orang neraka itu gak bisa membuat dia gemuk, pertanda dia nikmat dengan makanan yang ada. Wala yughni min ju', dan makanan itu tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Ibu, bapak yang saya muliakan, makanan alamiah dari makanan itu akan membuat kita kenyang, hilanglah rasa lapar, dan kita akan merasa enak dengan makanan yang kita makan. Bahkan gak jarang karena kita suka dengan makanan itu akhirnya badan kita tambah gemuk. Alamiah dari makanan adalah memberikan kenikmatan, kesenangan, menghilangkan rasa lapar, bahkan bisa membuat seseorang itu gemuk karena dia makan makanan yang menyenangkan dirinya. Nah, makanan orang neraka, kata Allah, la yusminu, tidak bisa membuat dia gemuk. Wala yughni min ju', dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar yang dideritanya. Inilah gambaran orang yang masuk neraka. Kemudian Allah menyebutkan gambaran kedua, wujuhu yauma idzin na'imah. Ada wajah-wajah di hari kiamat itu demikian senang, demikian cerah, gembira. Kenapa? Lisa'iha radiyah.
karena usahanya, karena perbuatannya yang demikian menyenangkan ketika dia hidup di dunia. Karena dia dengan perbuatan-perbuatan baik, apakah dengan ibadah atau kebaikan-kebaikan yang lainnya, kata Allah, orang ini fi jannatin aliyah. Dia ada di dalam surga yang demikian sangat tinggi. Ibu dan bapak yang saya muliakan, masuk surga adalah suatu kenikmatan yang sangat besar, sangat membahagiakan. Ya, itulah yang harus kita capai ketika kita hidup di dunia sekarang ini. Kita dengan ibadah, kita dengan amal, kita ikhlaskan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap mudah-mudahan bisa mendapatkan surga. Di surga yang demikian sangat tinggi. Ibu dan bapak yang saya muliakan, surga itu ya 100 tingkatannya. Ya. Orang yang melihat ke atas, orang yang di atasnya itu seperti dia melihat bintang yang demikian sangat jauh di langit sana. Demikianlah jarak antara satu tingkat surga dengan ya tingkat berikutnya. Dan ada 100 tingkat. Yang bawah melihat ke atas itu seperti melihat bintang yang demikian kemilau, nun jauh di atas langit sana. Ya, hadis Nabi mengatakan seperti demikian. Atau digambarkan sejauh antara bumi dengan langit. Yang bawah melihat ke atas itu seperti demikian. Dan ada 100 tingkat surga. Kata Allah, fi jannatin aliyah. Ada di dalam surga yang demikian sangat tinggi, sesuai dengan ya amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu ketika dia hidup di dunia. La tasma'u fiha laghiyah. Kamu tidak akan pernah mendengar di dalam surga itu omong kosong. Omong-omong yang gak ada gunanya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, orang yang masuk surga itu semuanya baik. Hati mereka satu dengan kebaikan. Tidak ada yang tidak baik. Iya, di dalam surga itu. Jadi kalau kita di dunia sekarang ini dengan bermacam-macam, ada yang omongannya lemah lembut, menyenangkan, menyejukkan, ada yang omongannya kasar, menyakitkan, ada omongannya gak ada manfaatnya sama sekali. Kalau kita di dunia sekarang ini macam-macam bentuk manusia. Tapi orang yang masuk ke dalam surga itu hati mereka satu, dengan arti kata baik semua. Jadi yang gak baik gak ada. Gak ada yang gak baik untuk orang yang masuk dalam surga itu. Jadi sebutkanlah yang gak baik yang ada di dalam kehidupan kita di dunia sekarang ini. Apa namanya? Tersinggung, marah, emosi, ya merasa gak enak, dengki, iri, dendam, cemburu, apa namanya yang gak baik, itu ada di dunia kita sekarang, tapi di dalam surga gak ada. Tidak ada yang tidak baik, semuanya baik, semuanya menyejukkan, semuanya mengenakkan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Fiha 'ainun jariyah. Di dalam surga itu ada mata air yang mengalir. Iya. Mata air yang mengalir. Jernih airnya. Fiha sururum marfu'ah. Di dalam surga itu ada tempat tidur yang ditinggikan. Yang nikmat, yang empuk. Seperti itu. Wa akwabum maudu'ah. Ada gelas-gelas yang tersusun rapi. Wa namariqu masfufah. Ada bantal-bantal yang dibariskan. Wa zarabiyu mabthuthah. Dan ada permadani-permadani yang dihamparkan.
gambaran-gambaran keindahan, gambaran-gambaran kerapian, gambaran-gambaran yang menyenangkan di dalam surga itu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, semuanya di dalam surga itu nggak ada yang membuat hati nggak enak. Enak semua. Menyenangkan semuanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat?" Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana onta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibu dan bapak yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala sengaja menyebutkan onta karena onta adalah binatang yang paling akrab di dalam kehidupan orang-orang Arab. Mereka melihat betapa gambaran kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada binatang yang bernama onta itu. Onta itu demikian kuat, tangguh, tahan jalan di musim dingin, musim panas, jarak jauh, kuat. Untuk perang bisa, untuk dijadikan kendaraan bisa. Onta itu demikian lembut, kendati pun yang nuntunnya anak kecil manut. Iya. Dia demikian dimanfaatkan dengan semua yang ada pada dirinya. Dagingnya dimakan, bulunya dimanfaatkan, kulitnya dimanfaatkan, susunya diminum, dan betul-betul bermanfaat. Subhanallah, terkait dengan onta. Ibu dan bapak yang saya muliakan, onta itu ketika dalam suatu perjalanan jauh bagi orang-orang Arab itu dijadikan kendaraan, onta itu dikasih minum sebanyak-banyaknya memenuhi lambungnya. Ketika onta itu disembelih, air yang ada di dalam lambung onta itu tidak tercemar sama sekali. Persis seperti waktu dia minum. Jernih, bagus, nggak ada tercemar sama sekali. Dan itulah dalam perjalanan-perjalanan Nabi SAW dengan sahabat-sahabatnya, ya, onta, ya, setelah sampai di suatu perjalanan, ya, disembelih, dagingnya diambil, dimakan, ya, kemudian air yang ada di dalam lambung onta itu bisa diminum. Ya itulah dia. Jadi banyak sekali keistimewaan pada binatang yang bernama onta itu. Makanya Allah secara khusus mengatakan, apakah mereka enggak memperhatikan onta bagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyuruh untuk memperhatikan binatang secara umum. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak memperhatikan langit bagaimana ditinggikan oleh Allah? Enggak ada tiangnya. Nun menaungi kita di ujung sana sejauh mata kita memandang. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Apa mereka enggak memperhatikan bagaimana gunung-gunung dipancangkan? Sehingga Allah mengatakan gunung-gunung itu adalah sebagai pemaku bumi agar bumi tidak goyah. Itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung-gunung. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Bagaimana bumi itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dari permukaan bumi itu bisa ditempati oleh manusia. Isi daripada ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah menyuruh kita untuk memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita perhatikan dan kita fikirkan, kita akan mengakui betapa hebatnya Allah, betapa kuasa dan perkasanya Allah, Allah yang menciptakan semuanya itu. Dan ujungnya kita dituntut untuk mengakui keagungan dan kebesaran Allah, dan kita dituntut untuk beribadah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya muliakan,
Ada cerita yang diceritakan terkait dengan ayat seperti ini. Diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata sahabat Anas, "Kunna nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'." Kami dilarang untuk banyak bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang berbagai sesuatu. Fakana yu'jibuna an yaji'a ar-rajul min ahli al-badiyah al-aqil fayas'aluhu wa nahnu nasma. Kami senang sekali kalau ada seorang badui yang cerdas yang datang kepada Rasul kemudian tanya dan kami dengarkan, kami perhatikan. Faja'a rajulun min ahli al-badiyah, ada seorang badui yang datang kepada Rasul. Dia mengatakan, "Ya Muhammad, hei Muhammad," enggak pakai ya Rasulullah, panggil nama saja. Katanya, "Ya Muhammad, innahu atana rasuluka faza'ama lana annaka taz'um anna Allah arsalak." Ya Muhammad, wahai Muhammad, datang kepada kami utusan kamu. Dia bilang kepada kami, kamu itu ya diutus oleh Allah. Benarkah? Kata Nabi, sadaq. Benar. Kemudian si badui tanya, faman khalaqas sama? Siapa yang menciptakan langit? Kata Nabi, Allah. Kemudian dia tanya lagi, faman khalaqal ard? Siapa yang menciptakan bumi? Kata Nabi, Allah. Kemudian dia tanya lagi, faman nasaba hadhil jibal wa ja'ala fiha ma ja'al? Siapa yang memancangkan gunung-gunung ini dan dia menjadikan di gunung itu apa yang dijadikannya? Kata Nabi, Allah. Kemudian si badui itu mengatakan, fabilladzi khalaqas samai wal ard wa nasaba hadhil jibal Allahu arsalat. Katanya, demi yang telah menciptakan langit, menciptakan bumi, yang memancangkan gunung-gunung ini, apakah memang Allah yang mengutus engkau? Kata Nabi, na'am. Kemudian badui itu bilang lagi, wa za'ama rasuluka anna alaina khamsa salawatin fi yaumina wa lailatina. Utusan kamu itu bilang bahwasanya kewajiban kami untuk sholat 5 waktu dalam setiap hari sampai malamnya. Kata Nabi, sadaq, benar. Kemudian kata si badui tadi, fabilladzi arsalaka Allahu amaraka bihadza, demi yang mengutus engkau, apa memang Allah yang nyuruh kamu dengan hal itu? Kata Nabi, na'am, iya. Kemudian kata si badui lagi, wa za'ama rasuluka anna alaina zakatan fi amwalina. Menurut ya utusan kamu mengatakan bahwasanya kami punya kewajiban untuk berzakat dengan harta kami yang ada. Kata Nabi, sadaq, benar. Kemudian kata si badui itu, fabilladzi arsalaka Allahu amaraka bihadza, demi yang mengutus engkau hai Muhammad, apakah Allah yang memerintahkan kamu dengan hal ini? Kata Nabi, na'am, iya. Kemudian kata si badui lagi, wa za'ama rasuluka anna alaina hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Menurut utusan kamu, kami wajib melakukan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang sanggup berangkat ke sana. Kata Nabi, sadaq, benar. Kemudian thumma walla, kemudian si badui itu berpaling meninggalkan Nabi. Faqal, katanya, walladzi ba'atsaka bil haqq la azidu alaihinna syai'an wa la anqusu minhunna syai'an. Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku enggak akan tambah sama sekali dari hal itu dan aku tidak akan kurangi sedikit pun. Kata Nabi tentang badui yang bertanya tadi, in sadaqa la yadkhulannal jannah. Kalau memang dia benar dengan apa yang dikatakannya itu, dia pasti masuk surga. Inilah cerita tentang badui yang demikian percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kepadanya. Itu ujungnya
Yang Nabi mengatakan kalau memang dia benar dengan apa yang dia katakan tadi, dia nggak akan tambah-tambah, dia nggak akan kurang-kurangi dari apa yang sudah saya sampaikan. Kalau dia benar, dia pasti masuk surga. Demikian cerita tentang Badui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fadzakir innama anta mudzakir." Maka ingatkan hai Muhammad, berikan peringatan itu, hanya saja kau adalah orang yang memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu bukan orang yang akan memaksa mereka. Kamu nggak boleh maksa, kamu hanya nyampaikan. Iya, kamu hanya menjelaskan, nggak boleh maksa orang. Seperti itu yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan hai Muhammad, hanya saja engkau adalah orang yang mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Kau terhadap mereka bukan orang yang akan memaksa. Karena agama tidak dengan paksaan. Berharap ada kesadaran dari orang-orang yang mengaku beriman sehingga dia patuh. Iya, yang timbul dari hatinya dan dari kesadarannya. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali orang yang dia itu berpaling, gak mau dan dia kafir. Para jamaah yang saya muliakan, iya, kecuali orang yang dia itu berpaling, gak mau, kafir, berpaling untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Islam, menolak kebenaran yang ada di dalam Islam, apakah dia menolak dengan ucapannya, lidahnya, demikian juga dengan sikap dirinya, iya. Orang yang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dia berpaling, gak mau, dia kafir, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Nanti Allah akan siksa orang itu dengan siksaan yang paling besar, yang paling berat. Nah, seperti itulah. Ibu bapak yang saya muliakan, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kata Nabi, ala kullukum yadkhulul jannah. Ketahui oleh kalian, semua kalian akan masuk surga. Illa man syarada ala Allah syiradal ba'ir ala ahli. Kecuali orang yang lari, kabur, menjauh dari Allah seperti larinya onta dari tuannya. Semua kalian masuk surga. Kata Nabi, kecuali orang yang dia itu lari, menjauh, gak mau. Iya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjauh, berlari, menghindar seperti larinya seekor onta dari tuannya. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu yang enggak mau, kalau kamu yang kafir, berpaling, menolak, ya ujungnya pasti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami kembalinya mereka. Thumma inna alaina hisabahum, kemudian kami yang akan memeriksa mereka. Mereka akan kembali kepada kami, kata Allah, dan kami yang akan periksa betapa amal perbuatannya waktu di dunia. Kalau dia beriman, taat, salih dengan ibadah, dengan amal, dia akan mendapatkan balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala, ujungnya surga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau sekiranya dia kafir, dia maksiat, dia dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang, dosa, kalau dia seperti itu, kami akan periksa dan ujungnya neraka untuk orang yang kafir atau untuk orang yang maksiat. Baik di dunia dalam arti kata beriman, taat dan soleh, balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala, surga di akhirat nanti. Tidak baik di dunia dalam kurung kafir dan maksiat sampai tua enggak taubat umpamanya, ujungnya adalah neraka yang penuh dengan siksa. Kita berlindung
kepada Allah Subhanahu wa taala dari gambaran-gambaran yang tidak baik, dan kita berharap mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikannya. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, inilah beberapa gambaran cakupan dari ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ghasyiyah yang kita baca di pagi hari ini. Demikian yang bisa saya jelaskan. Berikut dari sisa waktu yang masih ada. Mungkin ada yang menjadi pertanyaan, monggo disampaikan, dipersilahkan. Silakan. Adakah pertanyaan? Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin kami tanyakan tentang hal surah Al-Ghasyiyah ini adalah merupakan pembalasan Allah kepada manusia-manusia di antara yang iman dan tidak. Kami ingin tanyakan tentang satu hal yang di dalam agama Islam itu tidak boleh memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Namun Rasul sendiri pernah bersabda juga tentang, sampaikanlah walaupun satu ayat. Apakah kita boleh memberikan hal-hal yang memang berita-berita ini kepada mereka-mereka yang katakanlah tidak seiman? Satu ini. Yang kedua, apakah agama-agama samawi itu setelah Islam datang semuanya itu sebetulnya sudah hapus? Ataukah memang masih diizinkan untuk orang-orang yang mengikutinya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para jamaah yang saya muliakan, dialog antar agama dengan seterbukanya, objektif, ilmiah, tidak ada penghalang untuk itu. Jadi boleh-boleh saja kita berdialog dengan orang Nasrani di dalam suatu pembicaraan diskusi yang bersifat terbuka, objektif, dalam rangka untuk mencari kebenaran, mendudukkan masalah, enggak ada salahnya. Jadi kita sampaikanlah apa yang ada di dalam Al-Quran kepada mereka yang non-muslim umpamanya. Ini kata agama kami, ini ayat Al-Quran yang menyebutkan, ini hadis Nabi yang menyebutkan. Ya enggak ada salahnya, boleh-boleh saja. Jadi agama ini bukan hanya disampaikan kepada orang-orang yang telah beriman, muslim, tapi juga akan disampaikan kepada orang-orang non-muslim. Kalau memang mereka itu ingin tahu dan mau dialog, ayo kita dialog seterbukanya, sejujurnya, bagaimana sebenarnya agama kalian dan bagaimana agama kami di dalam berbagai masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan ini. Jadi gak ada salahnya. Sebab Nabi memang mengatakan seperti demikian. Ayat Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Himbau orang itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik. Kalau dia bantah, berdebatlah dengan cara yang lebih baik. Jadi enggak ada halangannya, boleh-boleh saja kita menyampaikan agama ini kepada orang-orang yang kita katakan mereka tidak seagama dengan kita, dalam kurung non-muslim. Para jamaah yang saya muliakan, terkait dengan agama terdahulu, dalam kurung Yahudi dan Nasrani, yang pernah dimunculkan oleh Allah. Yahudi adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel dengan Rasul bernama Musa, dengan kitab suci bernama Taurat. Musa itu Rasul Allah, ngajak untuk mentauhidkan Allah. Taurat itu kitab suci dari Allah. Tapi ternyata belakangan Yahudi berubah dari mentauhidkan Allah, kemudian mereka mengatakan Allah punya anak namanya Uzair.
Nasrani juga gitu, aslinya adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada orang Bani Israel dengan Rasul yang bernama Isa, kitab suci yang bernama Injil. Tapi sepeninggal Nabi Isa, mereka menuhankan Isa atau menganggap Isa itu sebagai anak Allah. Padahal Isa sebagai Rasulullah nggak pernah bilang seperti itu. Kesimpulannya agama mereka sudah berubah-ubah, tidak dengan keasliannya. Nah, terkait dengan agama mereka yang seperti itu, kita tidak disuruh untuk mengimani apa yang ada di dalam keyakinan mereka. Apalagi agama terdahulu itu dalam batas waktu tertentu. Dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam dengan pedoman Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang mengakui dirinya Yahudi, beriman kepada Musa dulu, atau mengakui dirinya Nasrani, beriman kepada Isa dahulu, dia dengar tentang Muhammad sebagai Rasul Allah, dia harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama terdahulu Yahudi dan Nasrani dengan datangnya Islam harus tutup buku. Seperti itu. Karena Islam sempurna dan agama terakhir yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW. Nabi di dalam sabdanya mengatakan, siapapun dia yang mendengar tentang aku, Yahudikah dia, Nasranikah dia, tapi dia tidak mau beriman kepadaku, orang itu masuk neraka. Nabi yang bilang seperti itu. Jadi siapapun dia yang dulu mengatakan saya ini pengikut Musa, saya Yahudi, harus beriman kepada Muhammad SAW. Saya pengikut Isa, ya beriman kepada Isa, katanya gitu, saya Nasrani, harus beriman kepada Nabi. Kalau dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia pasti masuk neraka. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, itu dulu karena keterbatasan waktu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan hidayahnya kepada kita. Kita istiqamah mengkaji agama, mendalami agama ini untuk lebih mengokohkan kita sehingga tidak tergoyahkan dengan bermacam-macam yang kita katakan banyak hal yang menyesatkan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan hidayahnya kepada kita dan kita tetap istiqamah mengkaji agama Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.